Ini adalah WBCQ, menghadirkan Radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo dan selamat datang di Radio WLC. Saya Mario Nugraha dan saya Doni Alexander. Kami senang Anda dapat stay tune kembali di sini bersama kami berdua ya. Ya, benar sekali ya. Dan hari ini Doni akan berbagi dengan kita sesuatu yang mungkin akan mengejutkan Anda para pendengar. Dia akan menyerang salah satu doktrin penting dunia Kristen. Ya, tapi saya tidak yakin kata menyerang adalah kata yang tepat, Mario. Tapi saya dapat membuktikan bahwa salah satu keyakinan yang paling dihargai oleh orang-orang Kristen pada saat ini adalah tidak alkitabiah, dan lebih jauh lagi bahwa itu sebenarnya berasal dari agama berhala kuno. Ya, saya yakin para pendengar kita ingin mendengar apa ini, dan saya sendiri ingin mendengar apa yang Anda katakan, Doni. Ya. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin dengan cepat menyampaikan kepada para pendengar yang baru pertama kali bergabung bersama kami bahwa Kitab Suci mengajar kita untuk memanggil nama Tuhan. Ya, benar. Nah, dalam kitab Mazmur 116 mengatakan seperti ini para pendengar. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Dan kitab Yesaya pasal 12 juga memberitahu kita nih para pendengar ya, yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ya. Tapi untuk memanggil namanya nih para pendengar, Anda perlu tahu apa atau siapa namanya. Benar kan, Doni? Ya, benar, Mario. Baik para pendengar, Tuhan dan Allah yang dalam bahasa Inggris disebut Lord sebenarnya hanyalah gelar dan dapat diterapkan pada ilah-ilah palsu juga, dan bahkan juga bisa dipakai sebagai gelar untuk para hakim, bangsawan, dan para pembesar dunia. Nah, jadi di sini di Radio WLC kami lebih suka menggunakan nama asli Bapa, yaitu Yahwa atau Yah, dan nama sang anak adalah Yahusua. Ya, saya suka ketika saya mendengar nama Yahwa dalam nama anaknya. Ya, saya juga, Doni, pastinya ya. Yahwa, Yahusua. Sangat bagus. Oke, para pendengar, mari kita masuk ke topik hari ini ya. Saya ingin memanfaatkan waktu semaksimal mungkin karena jujur nih, Doni ya. Anda mengagetkan saya ketika Anda memberitahu saya beberapa waktu yang lalu tentang apa yang ingin Anda bicarakan hari ini. Baiklah, Mario. Saya sendiri kaget ketika mengetahui bahwa sesuatu yang selama ini saya yakini sebagai kebenaran ternyata tidak didukung oleh Alkitab dan faktanya berasal dari agama berhala. Namun seperti yang selalu kita katakan di WLC, jangan mempercayai kami begitu saja. Saya akan mengungkapkan beberapa fakta pada kesempatan ini. Tetapi sebenarnya ada lebih banyak fakta lain lagi. Setiap orang perlu mempelajarinya sendiri. Izinkan Bapak meyakinkan Anda tentang apa yang benar. Baiklah, Doni, cukup adil. Jadi ini tentang apa, Doni? Sudah tidak sabar rupanya, Mario ya. Iya, pastinya ya. Oke, seperti yang kita sudah ketahui bersama, ada banyak denominasi yang berbeda dengan banyak jenis keyakinan yang berbeda di dunia Kristen. Benar sekali, Doni. Tapi ada satu keyakinan khusus yang menjadi tanda pengenal kekristenan. Ada satu keyakinan yang hampir diyakini oleh semua denominasi yang ada, dan segelintir kecil denominasi yang tidak percaya pada doktrin ini dipandang sebagai aliran sesat oleh umat Kristen lainnya. Dan itu adalah keyakinan pada ketuhanan Tritunggal atau biasa disebut Trinitas. Namun kepercayaan pada Trinitas tidak dapat dibuktikan dari kitab suci. Alkitab tidak mengajarkannya. Faktanya, Alkitab mengajarkan sebaliknya. Baik. Tetapi Trinitas sudah menjadi doktrin dasar agama Kristen. Itu menarik, Doni ya. Dan saya tahu bahwa kepercayaan pada Yahusua adalah doktrin dasar agama Kristen. Tetapi saya paham apa yang Anda katakan, Doni. Nah, baik para pendengar, Trinitas adalah kepercayaan pada Yahusua sebagai putra dari Sang Bapa yang bergabung dalam satu ketuhanan dengan Roh Kudus. Ya, Trinitas benar-benar adalah doktrin dasar dari kekristenan modern.
Nah, ini adalah satu-satunya doktrin yang membuat agama Kristen berbeda dari agama-agama lain. Sebuah artikel oleh BBC beberapa tahun lalu menyatakan orang Kristen percaya bahwa hanya ada satu Tuhan yang mereka sebut sebagai Bapa, sebagaimana yang Yesus Kristus ajarkan kepada mereka. Mereka mengakui Yesus sebagai putra Tuhan dan percaya pada ketuhanan yang Tritunggal. The Catholic Encyclopedia menyebut doktrin Tritunggal sebagai doktrin sentral agama Kristen. Namun, Anda mengatakan bahwa itu tidak didukung oleh Alkitab? Iya, itu benar. Alkitab tidak mengajarkan ketuhanan Tritunggal, Mario. Dan adalah fakta bahwa keyakinan ini bersumber langsung dari agama berhala kuno. Tunggu sebentar, Doni ya. Oke. Tahan dulu. Ya. Nah, bagaimana Anda bisa mengatakan tidak ada Roh Kudus ketika Alkitab berulang kali merujuknya, Doni? Nah, saya senang Anda menanyakan hal itu, Mario. Maaf ya, saya memotong pembicaraan kamu tadi. It's okay. Tapi saya mau menjelaskan, Mario. Baik. Saya tidak mengatakan bahwa Roh Kudus itu tidak ada loh. Ya, Anda tidak mengatakan seperti itu juga tadi ya. Ya, tidak. Tapi Anda benar. Alkitab berulang kali mengacu pada Roh Kudus. Roh Kudus atau Roh Yahweh. Namun yang saya maksudkan, Mario, adalah bahwa roh yang dimaksud dalam Alkitab bukanlah pribadi ketiga, tanpa tubuh dari sebuah ketuhanan yang gaib. Jadi, dalam program ini, kita tidak akan menggunakan waktu untuk membahas apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Roh Kudus, tetapi untuk saat ini, cukuplah untuk mengatakan bahwa, ya, Roh Kudus itu ada. Itu adalah Roh Yahweh. Tetapi itu bukanlah pribadi ketiga misterius dari sebuah ketuhanan. Baiklah kalau begitu ya. Oke, Mario. Sekali lagi, seluruh konsep ini berasal dari agama berhala kuno. Catatan paling awal mengenai keyakinan Trinitas ini berasal dari Sumeria. Oke. Ketuhanan Tritunggal kuno ini terdiri dari Anu sebagai bapa dan raja para dewa, Enlil sebagai dewa pencipta, dan Enki sebagai penguasa kebijaksanaan. Nah, barulah di Babel kuno sosok ibu memasuki Tritunggal suci. Trinitas Babel itu terdiri dari Nimrod, istrinya Semiramis, dan putranya Tamus. Nah, di sini ada yang menarik nih, Mario. Oke, apa Yaitu itu? bahwa Semiramis disebut sebagai Bunda Allah dan diberi gelar Ratu Surga. Terdengar akrab. Ya, itulah cara orang Katolik menyebut Bunda Maria. Iya, dan dari situlah awalnya. Trinitas model ini berasal dari pemujaan berhala Babel kuno. Tetapi masih ada lagi nih, Mario. Mesir memiliki Trinitas juga, Mario. Osiris sebagai bapa, Isis sebagai ibu, dan Horus sebagai sang anak. Hindu juga memiliki Trinitas yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Oke. Orang Yunani menyembah Zeus, Athena, dan Apollo. Dan mengklaim bahwa ketiganya ini berfungsi sebagai satu kesatuan. Ya, jadi ketuhanan Tritunggal atau Trinitas benar-benar merupakan bagian dari agama berhala kuno, ya Doni? Ya, Richard Casaro menulis sebuah buku berjudul Written in Stone. Nah, di buku itu dia menyajikan bukti dari sebuah agama tiga di dalam satu yang sangat tua, sangat kuat, yang tersebar di seluruh Eropa berabad-abad sebelum Yahusua. Casaro berpendapat bahwa agama itu begitu mendarah daging sehingga pada awalnya mencegah penyebaran agama Kristen di Eropa. Serius? Iya, serius. Dia menulis agama kuno tiga di dalam satu ini adalah sebuah ilmu pemberdayaan hikmat diri yang membuat orang-orang Eropa memiliki indera keenam yang legendaris itu. Oke. Itu juga memampukan mereka memiliki ilusi berpikir atas materi. Orang-orang seperti ini secara alami menjadi sulit dipengaruhi dan hampir tidak mungkin dikendalikan. Baik. Oleh karena keinginan para pendiri gereja yang tujuannya selalu untuk memperoleh kekuasaan atas orang banyak, berusaha untuk menghilangkan ilmu magis kuno ini dari benua itu dan memberi mereka dasar yang lebih kuat untuk membangun agama Kristen baru mereka dan mencabut sistem kepercayaan yang ada. Ya, tentunya sesuatu yang harus dilakukan jika agama Kristen mau mengubah orang-orang kafir yang kuat dan sulit dipengaruhi. Solusinya adalah dengan membuat tandingan Kristennya, yaitu Tritunggal Kristen. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, kamu benar, Mario. Hal yang perlu dipahami semua orang adalah bahwa orang-orang Kristen mula-mula tidak menjadi penganut Trinitas. Memang benar bahwa ada rujukan untuk Roh Kudus dalam Alkitab. Ya, Roh Kudus itu ada. Itu adalah Roh Yahweh sendiri. Tetapi intinya adalah orang Kristen mula-mula tidak menganggap Roh Kudus sebagai pribadi ketiga yang mistis tanpa tubuh dari sebuah ketuhanan. Mereka tidak percaya itu, Mario. Oke, itu berita baru untuk saya, Doni. Kita cenderung berpikir bahwa keyakinan yang kita miliki saat ini adalah keyakinan yang dipegang oleh orang Kristen mula-mula. Tetapi mereka tidak selalu konsisten, kan, Doni? Ya, tidak. Ada banyak perubahan dalam doktrin yang memasuki kekristenan pada abad ketiga. Dan khususnya pada abad keempat, Mario. Ya, baik. Victor Wierwille menulis sebuah buku tentang subjek yang dia nyatakan yang saya akan bacakan di sini apa yang dia tulis. Baik. Meskipun agama-agama lain selama ribuan tahun sebelum Kristus dilahirkan menyembah Dewa Tritunggal, namun Trinitas bukanlah bagian dari dogma dan dokumen resmi Kristen
dari 3 abad pertama setelah Kristus. Nah, sampai sini, apa kamu bisa menangkap, Mario? Iya, sedikit. Oke. Selama 3 abad pertama setelah Yahusua, tidak ada keyakinan dalam ketuhanan Tritunggal di antara orang-orang Kristen. Luar biasa ya. Nah, kemudian Wierwille melanjutkan dengan menyatakan bahwa tidak ada doktrin Tritunggal resmi. Yang mapan sampai abad keempat adalah fakta historis yang sepenuhnya didokumentasikan. Nah, jelas, sejarawan dogma gereja dan teolog sistematik setuju bahwa gagasan Trinitas Kristen bukanlah bagian dari gereja abad pertama. Kedua belas rasul tidak pernah mengakui atau menerima wahyu tentang itu. Oke. Nah, dia kemudian bertanya, jadi kemudian bagaimana sebuah doktrin Trinitas muncul? Kemudian dia menjawab pertanyaan sendiri dengan menyatakan, dengan berevolusi pelan-pelan dan dengan memperoleh momentum di akhir abad pertama, kedua, dan ketiga. Orang-orang kafir yang telah menjadi Kristen membawa kekristenan ke dalam beberapa keyakinan dan praktek kafir mereka. Astaga, kita menjalani hidup kita dan percaya bahwa doktrin Tritunggal ini adalah doktrin Alkitabiah. Kita dengan penuh penghinaan menganggap beberapa denominasi yang mengatakan itu tidak Alkitabiah sebagai orang-orang sesat. Dan kemudian kita belajar bahwa ternyata adalah fakta bahwa itu tidak Alkitabiah. Wow. Para sarjana Alkitab selalu tahu lebih banyak daripada yang mereka akui. Nah, jika Anda mulai menggali ini, Anda akan menemukan bahwa bahkan para penganut Trinitas sendiri mengakui bahwa doktrin tidak Alkitabiah ini tidak muncul sampai 400 tahun setelah Yahusua. Benarkah, Doni? Ya. Bisakah Anda memberi kami beberapa contoh? Oke, baik. Nah, edisi 1967 dari Catholic Encyclopedia menyatakan, seseorang seharusnya tidak berbicara tentang paham Trinitas dalam Perjanjian Baru tanpa kualifikasi yang serius. Ketika seseorang yang tidak memenuhi syarat berbicara tentang Trinitarianisme, maka dia akan berpindah dari periode asal-usul kekristenan ke akhir abad keempat. Dogma Trinitas yang mengajarkan satu Allah dalam 3 pribadi barulah menjadi definitif pada akhir abad keempat dan menjadi benar-benar berasimilasi ke dalam kehidupan dan pemikiran Kristen. Hah? Doktrin itu belum ada sampai akhir abad keempat. Wow. Jadi dari mana ini berasal, Doni? Maksud saya, dalam versi modern, kita tidak memiliki sosok ibu dalam Tritunggal Kristen. Dari mana datangnya Tritunggal versi Kristen ini, Doni? Oke, versi Kristen dari Trinitas seperti yang dipahami saat ini, hampir semuanya berasal dari seorang filsuf Yunani yaitu Plato. Seorang penyembah berhala. Ya, kaum Platonis percaya pada Bapa yang tidak dikenal, satu firman atau logos, dan kita menyebut Yahusua sebagai apa? Sebagai firman. Ya, firman. Oh ya, Mario, ingat Yohanes 1? Mhm. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Yahwa, dan sebagaimana firman demikianlah Yahwa. Jadi, kemudian para penyembah berhala yang bertobat dan menjadi Kristen melihat ini, mereka memegang keyakinan ini, dan tiba-tiba Yahusua dibaharui menjadi pribadi kedua dalam ketuhanan Tritunggal. Lalu bagaimana ide Plato ini memasuki kekristenan, Doni? Ide-ide Plato sangat populer di kalangan teolog awal seperti Clemens dari Alexandria, Origenes, dan Agustinus. Melalui merekalah banyak paham Yunani dari Plato memasuki kekristenan. William Friend adalah seorang sejarawan eklesiastik Inggris, arkeolog, dan pendeta Anglikan. Nah, dia ini menulis sebuah buku berjudul The Rise of Christianity, dan di mana dia berbicara tentang hal itu, Mario. Pengaruh agama berhala terhadap perkembangan doktrin Kristen begitu luas, sehingga dia berkata, kami menemukan kekristenan cenderung menyerap nilai-nilai filosofis Yunani. Hingga pada akhir abad ketiga, garis antara keyakinan orang Kristen terdidik dan kaum penyembah berhala yang terdidik di timur seringkali tidak lagi bisa dibedakan. Jadi pada akhir abad ketiga dalam hal keyakinan, orang-orang Kristen sudah hampir sama dengan para penyembah berhala. Ya, ini menunjukkan bahwa agama Kristen telah banyak berubah. Abad-abad awal era Kristen adalah masa perubahan. Model kekristenan seperti yang kita kenal sekarang dimulai dari Konsili Nisia. Kaisar Romawi Konstantin telah dinyatakan sebagai santo atau orang suci oleh umat Katolik. Tetapi sebenarnya dia adalah seorang penyembah berhala. Dia baru menerima baptisan saat sudah sekarat di tempat tidurnya. Oh, ya. Tindakannya benar-benar parah, Doni, ya. Dia membunuh anaknya sendiri, kan? Iya, itu benar. Dia melegalkan kekristenan, tapi itu bukan karena dia seorang Kristen. Ya, karena dia adalah kepala penyembahan berhala Romawi kuno, kan? Nah, karena itu mereka memanggilnya sebagai Pontifex Maximus. Iya, betul. Gelar yang sekarang digunakan oleh Paus ini, dulu digunakan untuk merujuk kepada imam besar dari sekolah kepausan, dan itu adalah kedudukan tertinggi dalam hierarki kekuasaan negara agama. Itulah posisi yang dipegang oleh Konstantin. Dia adalah sekaligus sebagai kaisar dan imam agung dari agama negara. Dan bahkan dia tidak pernah melepaskan gelar Pontifex Maximusnya ini. Namun dia melegalkan agama Kristen untuk tujuan politik dan demi kenyamanannya,
Sebagai uskup Roma, dia ingin memperluas kekuasaan dan pengaruhnya dengan mentobatkan para penyembah berhala. Nah, upaya ini dimulai dari Konsili Nicea. Konsili Nicea itu diadakan pada tahun 325 untuk tujuan menyatukan umat Kristen. Efek samping dari konsili ini adalah membuat agama Kristen menjadi lebih kompromi dalam menerima para penyembah berhala. Jadi, apa yang mereka diskusikan di Konsili Nicea ini, Doni? Orang-orang Kristen biasanya memang bersatu. Lalu, apakah ada perbedaan pendapat? Ya, poin utama yang dibicarakan adalah sifat Yahwa. Nah, disinilah Tritunggal benar-benar menaklukkan kekristenan. Banyak uskup yang menentang doktrin itu karena itu tidak alkitabiah. Kelompok yang menolak itu disebut Arianisme. Mereka percaya bahwa Yahwa adalah satu-satunya Allah yang sejati. Tidak ada Trinitas. Allah hanya Yahwa, dan Yahuswa adalah anaknya. Mereka tidak percaya pada ketuhanan Tritunggal. Menarik, Doni. Namun, Konstantin menegaskan bahwa konsili tidak akan ditutup atau selesai jika mereka belum bersatu. Dan mereka melakukannya selama 3 tahun, Mario. Hah? Lama juga ya, Doni ya? Para Arianisme pasti benar-benar berjuang untuk bertahan. Iya, benar. Beberapa bukti menunjukkan bahwa para uskup yang menolak untuk melepaskan keyakinan mereka dibunuh dan yang lain diasingkan. Namun pada akhirnya mereka memang bersatu. Doktrin dan penafsiran Alkitab yang mempromosikan individualitas Yahwa disingkirkan dan diganti dengan teologi Trinitarian kafir. Sebelum kita lanjutkan nih, Doni ya. Di sini, poin penting yang menurut saya perlu kita garis bawahi adalah kompromi demi persatuan. Ini harus selalu kita waspadai ya para pendengar, karena kompromi hanya untuk alasan persatuan dapat digunakan salah untuk menegakkan sebuah kesalahan. Ya, dan itulah tepatnya yang terjadi di Konsili Nicea. Para uskup yang menolak menerima Trinitas dibunuh dan diasingkan. Tetapi lebih dari itu, ada indikasi kompromi yang sudah diatur di sini. Dan Anda bisa melihat hal yang pada zaman sekarang, orang-orang dengan sengaja memutar pernyataan untuk diterapkan di lebih dari satu kondisi hanya demi mencapai kesatuan dalam keragaman. Iya, benar. Arthur McGivert dalam bukunya A History of Christian Thought mengatakan bahwa mereka sebenarnya melegalkan penafsiran ganda untuk memenangkan Eusebius dan para pengikutnya. Kebenaran Alkitabiah digantikan dengan kesalahan penyembah berhala hanya demi kesatuan yang dangkal. Parah sekali ya, Doni ya. Ya, dan itu semua dilakukan untuk memenuhi ambisi Kaisar Konstantin dan Uskup Roma. Ya, begitulah kira-kira ya. Oke para pendengar, tetap di sini. Saat kami kembali nanti, Doni akan memperlihatkan kepada kita topik ini dari sudut pandang Alkitab. Mengenai cara menanggapi ayat-ayat Alkitab yang nampaknya mengajarkan ketuhanan Tritunggal. Baik, kami akan segera kembali. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Jutaan orang Kristen saat ini percaya bahwa orang yang sudah ditebus memiliki keamanan kekal. Dengan kata lain, mereka mengira bahwa sekali seseorang telah diselamatkan, dia akan selalu diselamatkan. Ini mungkin kedengarannya bagus, tetapi pembelajaran yang seksama pada keyakinan ini mengungkapkan bahwa itu benar-benar bertentangan dengan Alkitab. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Dan bacalah artikel dengan judul Sekali Selamat, Tetap Selamat. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com dan pelajari apa yang Alkitab ajarkan tentang doktrin sekali selamat, tetap selamat.
Oke Don, dalam segmen pertama tadi Anda sudah mengungkap beberapa bukti yang cukup meyakinkan bahwa orang-orang Kristen mula-mula tidak percaya pada Trinitas dan bahwa pengadopsian dari ketuhanan Tritunggal ini ternyata bermotif politik. Ya, itu benar. Baiklah, bagaimana Anda menjelaskan beberapa ayat dalam Alkitab, Doni? Maksud saya yakin saya bukan satu-satunya yang memikirkan berbagai ayat Alkitab dan jujur saja ya, beberapa ayat itu benar-benar menunjukkan bahwa penulisnya percaya pada Tritunggal. Iya, saya tahu. Baiklah, mari kita lihat beberapa ayat itu. Namun pertama-tama saya pikir penting untuk diingat bahwa bahkan para sarjana Alkitab yang percaya pada Trinitas mengakui bahwa doktrin Tritunggal seperti yang diyakini dewasa ini tidak diyakini oleh para penulis Alkitab. Itu sangat mengejutkan, Doni ya. Ya, itu mengejutkan. Edmund Fortman menuliskan sebuah buku berjudul The Triune God, dan di dalam bukunya dia menyusun perkembangan historis doktrin Trinitas. Sekarang Anda perlu tahu, Mario, Fortman sendiri percaya pada Trinitas. Namun dia dengan jujur menyatakan bahwa kitab-kitab perjanjian lama tidak memiliki referensi mengenai Allah Tritunggal. Dia lebih lanjut menyatakan tidak ada bukti jika ada penulis suci mencurigai adanya Trinitas dalam ketuhanan. Bahkan tidak ada terlihat di dalam perjanjian lama saran atau tanda bayangan atau tanda terselubung dari Tritunggal. Jika ada, maka itu hanya karena seseorang telah mengartikannya melampaui kata-kata dan maksud dari para penulis suci. Oke. Jadi, Edmund adalah pria yang jujur secara intelektual. Dia menulis sebuah buku dengan tujuan yang jelas untuk merinci perkembangan historis keyakinan Trinitas ini, dan kejujuran memaksa dia untuk mengakui bahwa jika Anda membaca ada Allah Tritunggal di dalam ayat-ayat perjanjian lama, itu berarti Anda sedang membaca ide-ide Anda sendiri. Karena para penulis suci tidak memiliki pemikiran seperti itu ketika mereka menulis. Wow. Dan dia tidak berhenti di situ, Mario. Dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa bahkan para penulis perjanjian baru pun tidak pernah merumuskan atau secara formal memberikan doktrin Trinitas. Kemudian dia menambahkan, tidak ada tempat di mana kita menemukan doktrin Trinitas dari tiga pribadi yang berbeda dari kehidupan dan kegiatan ilahi dalam ketuhanan yang sama. Dan meski begitu, dia masih percaya pada Tritunggal? Iya, dan tulisan Edmund ini bukanlah satu-satunya sumber yang membuat pengakuan seperti ini. The Oxford Companion to Bible mengatakan, karena Trinitas adalah bagian yang sangat penting dari doktrin Kristen di kemudian hari, sangat mengejutkan bahwa istilah itu tidak muncul dalam perjanjian baru. Demikian juga konsep yang dikembangkan dari tiga mitra yang setara dalam ketuhanan, yang ditemukan dalam formulasi pengakuan iman, hal ini tidak dapat secara jelas dideteksi dalam batas-batas kanon. Bahkan Martin Luther, walaupun dia tidak sepenuhnya menyangkal doktrin Trinitas, dalam salah satu khotbahnya, dia membuat pengakuan seperti ini. Memang benar bahwa nama Trinitas tidak dapat ditemukan di dalam kitab suci, tetapi itu telah dipelihara dan diciptakan oleh manusia. Jadi mereka semua tahu ya tentang fakta itu, Doni? Ya, jadi mereka yang tahu bahwa doktrin Trinitas tidak dapat dibuktikan dari Alkitab. Shirley Guthrie Jr. adalah seorang profesor teologi di Columbia Theological Seminary. Selama hampir 40 tahun dia menulis, Alkitab tidak mengajarkan doktrin Trinitas. Baik kata Trinitas itu sendiri, maupun bahasa seperti satu di dalam tiga, tiga di dalam satu inti atau substansi, dan tiga pribadi tidak ada dalam bahasa Alkitabiah. Dia mengatakan bahwa bahasa yang digunakan untuk menggambarkan doktrin ini diambil dari filsafat Yunani klasik. Dan mereka bukan satu-satunya. Inilah mengapa saya mengatakan sebelumnya, jangan mempercayai saya begitu saja. Anda tidak perlu melakukannya. Galilah dan pelajarilah sendiri. Anda akan melihat bahwa para sarjana Alkitab dengan mudah mengakui bahwa doktrin Trinitas barulah muncul kemudian. Itu bukan bagian dari sistem kepercayaan Kristen Rasuli. Iya, benar Doni ya, dan itu merupakan saran yang bagus. Nah, saya ingin mempelajari hal ini lagi. Saya akui bahwa pada hari ini, ketika Anda pertama kali berbagi mengenai topik ini dengan saya, Doni, saya merasa skeptis. Tapi sekarang, ya, ini adalah sesuatu yang ingin saya pelajari sendiri. Roger Olson dan Christopher Hall adalah dua profesor teologi. Mereka menulis sebuah buku berjudul The Trinity, di mana mereka menulis dapat dimengerti jika banyak orang Kristen dan para pelajar Alkitab awam yang merasa bingung mengapa doktrin ini dianggap sangat penting. Karena fakta tak terbantahnya adalah bahwa tidak ada tempat di dalam Alkitab di mana doktrin ini dibahas. Jadi, bagaimana itu bisa menjadi sangat penting jika tidak dinyatakan secara jelas dalam Alkitab? Kemudian mereka menjelaskan, doktrin Trinitas berkembang secara bertahap setelah selesainya perjanjian baru dalam kontroversi yang panas. Tetapi para bapak gereja yang mengembangkannya percaya bahwa mereka hanya menafsirkan atau menjelaskan wahyu ilahi dan tidak berspekulasi sama sekali atau menciptakan ide baru. Doktrin Tritunggal sepenuhnya dibesar-besarkan pada abad keempat di dua konsili ekumenis atau universal besar, Nikea tahun 325 dan Konstantinopel tahun 381. Millard Erickson, seorang profesor teologi di Southwestern Baptist Theological Seminary,
menyatakan bahwa Tritunggal tidak secara jelas atau secara eksplisit diajarkan dimanapun di dalam Alkitab. Namun itu secara luas dianggap sebagai doktrin utama yang sangat penting bagi iman Kristen. Anda tumbuh dengan percaya pada doktrin tertentu dan kemudian tiba-tiba Anda diberitahu bahwa itu tidak lebih dari sebuah tradisi buatan manusia. Sulit dibayangkan ya, Doni ya? Ya, saya tahu Anda benar, Mario, tapi fakta itu benar. Para pendeta dan sarjana Alkitab tahu akan hal ini. Jemaat awam yang setia memenuhi bangku gerejalah yang tidak tahu. Ya, sangat ironis ya, Doni ya. Charles Ryrie menulis sebuah buku yang banyak digemari. Buku itu berjudul Basic Theology, di mana dia dengan jelas menyatakan banyak ajaran yang diterima oleh para penginjil sebagai sesuatu yang diajarkan dalam kitab suci tanpa adanya bukti ayat. Doktrin Tritunggal melengkapi contoh terbaik dari hal ini. Adalah benar untuk mengatakan bahwa Alkitab tidak secara jelas mengajarkan doktrin Trinitas. Dan faktanya, tidak ada satu bukti ayat pun yang dengan jelas menyatakan bahwa ada satu Tuhan yang ada dalam 3 pribadi. Oke, tunggu sebentar, Doni. Saya mendengar apa yang Anda katakan. Tetapi bagaimana dengan, katakanlah misalnya ya, misalnya kitab 1 Yohanes 5 ayat 7 yang mengatakan seperti ini, Doni. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Bagaimana Anda bisa atau semua pendeta dan sarjana Alkitab ini atau siapapun mengatakan bahwa doktrin ini tidak ada dalam perjanjian baru? Namun lihatlah, Doni, itu ada di sana. Ya, saya senang Anda menanyakan ini, Mario. Itu bagus. Tetapi jawabannya mungkin mengejutkan Anda. Gimana, Anda sudah siap? Iya, saya tidak yakin bisa lebih kaget lagi, Doni, ya, karena jujur saja, saya sudah cukup kaget mengetahui bahwa doktrin Tritunggal itu tidak alkitabiah. Tapi, oke, katakanlah. Anda benar. Kitab 1 Yohanes 5 ayat 7 dengan jelas merinci doktrin ketuhanan Tritunggal. Masalahnya, ayat-ayat itu sebenarnya tidak ditulis oleh Yohanes. Itu ditambahkan di kemudian hari. Apa? Anda mengatakan bahwa ada ahli kitab atau rabi yang tidak terilhami atau siapapun itu yang menambahkannya ke dalam Alkitab? Iya. Jadi itu bukan bagian dari tulisan suci? Iya, bukan. Wow. Anda tidak dapat menemukan kata-kata tadi, Mario, di salah satu manuskrip Yunani hingga abad ke-11. Jadi bagian itu baru ditambahkan 1000 tahun kemudian? Ya, itu benar. Saya beritahu, Mario, ini adalah tradisi manusia yang diadopsi dari para penyembah berhala. Parah sekali ya, Doni ya? Ya, ini semua telah mengubah agama Kristen dari dalam ke luar. Bagaimana bisa begitu? Nah, kita sering berbicara tentang Kristen Yahudi. Artinya, keyakinan yang memiliki akar historis dalam agama Yahudi dan Kristen. Tetapi agama Kristen berbeda dari agama Yahudi dan perbedaan terbesar, tentu saja, adalah bahwa orang Kristen menerima Yahusua sebagai Mesias, tapi orang Yahudi tidak. Iya, benar Doni. Nah, jadi dengan mengakui Yahusua sebagai Mesias, agama Kristen memisahkan diri dari agama Yahudi kuno. Namun, orang Kristen mula-mula masih sangat mirip dengan orang Yahudi dalam keyakinan mereka. Iya. Mereka masih beribadah pada Sabat hari ke-7. Mereka menghitung hari Sabat dengan menggunakan kalender lunisolar Alkitab, bukan kalender Masehi. Mereka tidak makan daging yang haram. Mereka memelihara hari-hari raya tahunan. Kristen Rasuli adalah agama murni yang merupakan cerminan erat dari akar ilahi dari mana ia muncul. Itu benar, Doni. Kekristenan Rasuli terlihat lebih banyak mirip dengan Yahudi dibandingkan dengan kekristenan modern. Iya, hanya sedikit perbedaan, Mario. Selain dalam hal Yahusua, mereka juga sudah berhenti mengorbankan hewan. Kekristenan Rasuli dengan ikatan dekatnya dengan paham Yahudi adalah bentuk praktek iman yang sangat murni. Namun, dengan adanya asimilasi agama berhala ke dalam gereja pada abad ke-4, terutama dengan penerimaan Trinitas ke dalam teologi Kristen, kekristenan mengalami perubahan mendasar. Ini dengan cepat menjadi sesuatu yang nyaris tidak mirip lagi dengan asal-usulnya yang murni yang berasal dari surga. Sayang sekali ya, Doni ya. Ya, The New Encyclopedia Britannica dengan akurasi mengejutkan menunjukkan alasan untuk ini. Nah, di situ dikatakan keyakinan Trinitas dari kekristenan membedakannya dari 2 agama monoteistik klasik lainnya, yaitu agama Yahudi dan Islam. Baiklah. Jadi doktrin Tritunggal itu tidak alkitabiah. Tetapi kita semua tahu, setan tidak melakukan apapun tanpa alasan. Nah, apa alasannya? Mengapa dia berusaha begitu keras selama 16 abad terakhir ini untuk membuat orang Kristen percaya pada kebohongan ini? Nah, ada kelompok kecil, sangat kecil ya, yaitu beberapa denominasi yang tidak percaya pada Trinitas. Tapi semua orang memandangnya sebagai kelompok yang aneh. Mereka diejek sebagai aliran sesat. Terkadang tanpa alasan lain selain karena mereka menolak doktrin ini. Mengapa? Apa tujuan dibalik penipuan besar semacam ini, Doni? Ya, dengan adanya doktrin Trinitas, fokus bergeser menjauh dari Yahwa.
Itu alasan diadakannya doktrin ini. Nah, tapi efeknya memiliki jangkauan yang cukup jauh, Mario. Ya. Dengan memusatkan perhatian pada Allah Anak sebagai juru selamat dan Allah Roh Kudus sebagai perantara, keyakinan muncul bahwa keduanya bekerja bersama menggantikan kita. Itu benar. Lalu kenapa, Doni? Bahaya dari pergeseran halus dalam penekanan ini adalah bahwa hal ini membuat orang percaya tidak perlu melakukan apa-apa lagi, selain hanya menerima Yesus. Oke, tapi saya tidak paham, jujur saja ya Doni ya. Saya kira itu memang benar. Saya rasa tidak ada yang salah dengan itu ya. Alkitab mengajarkan bahwa Yahwa mau bekerja di dalam kita. Nah, di dalam kitab Filipi pasal 2 menyatakan, karena Yahwa lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Yahwa berencana untuk memulihkan gambarnya dalam diri orang-orang yang sudah Dia tebus. Dia bekerja di dalam kita, tetapi tiba-tiba dengan memiliki dua anggota lain dalam ketuhanan yang bekerja sebagai pengganti, maka tidak perlu lagi ada pertobatan atau kehidupan suci. Yang harus dilakukan hanyalah menerima saja. Ini adalah dasar dari anugerah murahan, di mana orang percaya hanya mengklaim iman dan tidak lebih dari itu. Bahkan ketaatan tidak diperlukan. Ini adalah ajaran yang bersaudara dekat dengan ajaran sesat lain, yaitu sekali selamat tetap selamat. Oh, oke, saya paham sekarang Doni. Jadi apa yang Anda katakan kepada saya adalah bahwa dengan membawa doktrin Trinitas ke dalam kekristenan, iblis berusaha menghancurkan kekristenan itu sendiri secara mendasar dari dalam keluar. Nah, itu benar. Waduh, itu buruk sekali ya. Iya. Baik, itu mengerikan dan sangat besar. Sungguh sangat buruk mengetahui bahwa sesuatu yang tidak memiliki dasar dalam kitab suci sekarang bisa menjadi keyakinan dasar utama kekristenan. Ya, benar. Setan benar-benar memenangkan kemenangan dalam area ini, Mario. Ya, baiklah Doni. Sebelum kita benar-benar kehabisan waktu nih ya, saya ingin memanfaatkan beberapa menit untuk berbicara tentang sifat sejati Yahwa. Anda telah memberi saya dan para pendengar sebuah permulaan dasar yang bagus untuk penelahan kita masing-masing tentang topik tersebut. Lalu jika dia, maksud saya Bapak ya, bukan sepertiga dari ketuhanan Tritunggal, lalu bagaimanakah dia? Nah, itu pertanyaan yang bagus dan saya ingin membiarkan Alkitab menjawabnya. Alkitab dengan jelas menampilkan Yahwa sebagai satu kesatuan. Bisakah Anda membaca kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 untuk kita, Mario? Baik. Nah, inilah yang dikenal sebagai Shema. Itu salah satu dari dua doa yang secara khusus diperintahkan dalam kitab Musa. Oke, itu menarik. Baik, ini dia. Kitab Ulangan 6 ayat 4 berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Yahwa itu Elohim kita, Yahwa itu Esa. Terima kasih. Dengarlah hai orang Israel, Yahwa itu Elohim kita, Yahwa itu Esa. Kata Elohim di sini adalah bentuk jamak dari El yang berarti Tuhan. Penggunaan istilah jamak menekankan hubungan dekat antara Bapa dan Anak. Namun, ini tidak dimaksudkan untuk menyiratkan ketuhanan Tritunggal. Perintah pertama menyatakan dengan tegas, Akulah Yahwa, Elohimmu. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Perhatikan Mario, di sini tidak dikatakan kami adalah Yahwa dan Yahusua Elohimmu. Jadi hanya ada satu El, satu Tuhan, dan itu adalah Yahwa. Para penulis Perjanjian Baru juga bersatu dalam penolakan mereka terhadap Trinitas. Mari kita lihat dengan cepat apa yang dikatakan Paulus. Kita balik ke kitab 1 Korintus pasal 8 dan baca juga ayat 4 hingga 6 untuk kita. Silakan Mario. Baiklah. Di sini dikatakan tidak ada Theos atau Tuhan atau Allah lain daripada Theos yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Theos saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yahushua HaMashiach, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, perhatikan Paulus mengatakan ada satu Theos atau Allah, dan itu adalah Yahwa, dan satu Tuhan, yaitu Yahushua. Nah, dia tidak pernah menyebut Yahushua sebagai sumber yang daripadanya berasal semua kehidupan. Itu hanya dari Bapa, yaitu Yahwa saja. Di dalam sebuah artikel yang berjudul The Lost Doctrines of Christianity, The Trinity Doctrine, penulis berkata, kebanyakan teolog tahu bahwa doktrin Trinitas tidaklah Alkitabiah, karena Trinitas adalah bagian yang sangat penting dari doktrin Kristen di kemudian hari. Maka sungguh sangat mengejutkan bahwa istilah itu tidak muncul dalam Perjanjian Baru. Demikian juga konsep yang dikembangkan dari tiga mitra yang setara dalam ketuhanan yang ditemukan dalam formulasi pengakuan iman. Itu tidak dapat secara jelas dideteksi dalam batas-batas kanon.
Jadi mengapa orang Kristen mau menerima doktrin ini, Doni? Ya, itu karena kebanyakan orang Kristen diajarkan untuk tidak bertanya. Mereka diajarkan bahwa denominasi mereka memiliki semua kebenaran. Baik, Dan seseorang yang mengajukan pertanyaan akan dianggap kekurangan iman. Mereka menerima doktrin Tritunggal karena itulah yang diajarkan kepada mereka. Tidak ada alasan lain lagi. Mereka tidak tahu bahwa ada waktu di dalam sejarah di mana doktrin ini menjadi sangat kontroversial dan orang-orang benar yang menolaknya harus kehilangan nyawa. Anthony Buzzard dan Charles Hunting dalam buku mereka The Doctrine of the Trinity mengatakan salah satu keajaiban terbesar sejarah Kristen adalah kemampuan para teolog untuk meyakinkan orang-orang Kristen bahwa 3 pribadi adalah benar-benar ada dalam satu Tuhan. dan dengan mempercaya itu, perhatian dari Bapa dan kasih-Nya teralihkan dan dicuri dari pandangan kita. Ya, tepat Mario. Inilah perbuatan brilian dari setan. Kita mengajari anak-anak kita untuk berdoa kepada Yesus yang baik dan bukan kepada Bapa. Dan memang benar bahwa kita harus berdoa dalam nama Yahuswa. Tapi tidak pernah di dalam kitab manapun kita diperintahkan untuk berdoa kepada Yahuswa. Sang Juru Selamat sendiri selalu memerintahkan kita untuk berdoa kepada Bapa. Ya, Anda benar, Doni. Istri saya pernah bercerita tentang seorang temannya yang berdoa kepada Roh Kudus dan bukan kepada Bapa. Karena bagaimanapun juga, jika Roh Kudus adalah bagian dari ketuhanan, itu tidak masalah. Ya, tentu. Namun dampaknya adalah Bapa menjadi tersingkirkan. Umat Katolik berdoa kepada Maria yang mereka sebut Bunda Allah dan Ratu Surga. Gelar yang sama yang digunakan oleh bangsa Sumeria kuno untuk menyebut Semiramis. Dan selama ini dia sangat mengasihi orang-orang berdosa sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi penebusan mereka. Dipandang sebagai Allah yang keras dan tidak kenal ampun. Mario dan juga para pendengar, sebagai penutup saya ingin memberikan kepada Anda satu ayat Alkitab terakhir. Dengarkan dan biarkan kata-kata dari ayat ini meresap dalam pikiran Anda masing-masing. Ini berasal dari Yesaya 45 ayat 21-22 bunyinya seperti ini. Baik, Yahwa menyatakan, tidak ada Elohim selain daripadaku. El yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah El dan tidak ada yang lain. amin. Baiklah para pendengar, saat kami kembali nanti, kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari surat masuk harian kami. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Waktunya sudah dekat. Sekarang, sangat penting bagi setiap orang yang menanti-nantikan dan merindukan kembalinya Sang Juru Selamat untuk berhati-hati lebih dari sebelumnya di setiap kesempatan di mana iblis dapat berusaha menjerat jiwa. Dosa itu bersifat candu, seperti membuang-buang waktu untuk kegiatan-kegiatan yang sia-sia, mabuk-mabukan, merokok, dan terlibat dalam pornografi. Dosa itu sendiri adalah candu. Tetapi Sang Juru Selamat siap melepaskan semua orang dari dosa-dosa ini jika mereka kembali kepadanya. Kunjungi situs kami di www.worldslastchance.com. Masuk ke artikel bahasa dan baca artikel dengan judul Kecanduan Dosa Melindungi Poros Jiwa. Sekali lagi, baca artikel dengan judul Kecanduan Dosa di www.worldslastchance.com. Yahwa sedang menunggu untuk menjawab doa yang dipanjatkan dengan iman. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Oke, pertanyaan yang sampai pada kita hari ini berasal dari Marcos di Salvador, Brasil. Ya, saya begitu senang karena dengan teknologi modern kita bisa mendengar respon dari orang-orang percaya di seluruh dunia ya Mario. Iya, benar sekali Dodi, dan itu sangat bagus bukan? Betul. Mengikuti kebenaran selalu akan membuat kita melawan arus. Banyak orang yang merasa kesepian dalam hal ini. Dan dengan mengetahui bahwa ada orang-orang percaya yang tulus di luar sana yang sama seperti kita, itu sangat menggembirakan. Ya, benar-benar. Jadi apa yang dikatakan Markus? Ya, dia menulis seperti ini. Salam WLC, bisakah Anda menjelaskan kepada saya apa yang dimaksud dengan perhentian dalam kitab Ibrani pasal 4? Tampaknya banyak orang menafsirkan ini dengan mengatakan bahwa Sabat tidak lagi merupakan persyaratan yang mengikat. Tetapi itu tidak konsisten dengan fakta bahwa hukum Sang Pencipta tidak berubah. Jika Anda bisa memberikan penjelasan, saya akan sangat menghargainya. Ya, itu pertanyaan yang bagus Markus. Seperti pada setiap bagian lain dari kitab suci, kita perlu melihatnya secara konteks dan memperhatikan ayat-ayat di sekitarnya. Kitab Ibrani pasal 4 membahas tema lanjutan yang dimulai pada pasal 3. Dalam 2 pasal ini, penulis kitab Ibrani menguraikan 3 perhentian. Perhentian pertama tentu saja ditemukan dalam Yahuswa. Dia adalah yang diurapi. Kristus berarti yang diurapi. Dan dia adalah imam besar kita. Imam besar yang diurapi. Ya, benar Doni. Saya ingat itu. Kitab Ibrani pasal 7 mengatakan tentang Yahuswa yang berbunyi demikian. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Nah, itu benar. Jadi perhentian pertama ditemukan dalam Sang Juru Selamat. Kita memasuki perhentian itu ketika kita mengundang dia hari ini untuk berkuasa di dalam pikiran, emosi, kesetiaan, dan kasih kita. Perhentian yang kedua adalah hal yang dirindukan oleh semua orang percaya. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan maut telah ditelan dalam kemenangan. Betul sekali Doni. Jadi apa perhentian yang ketiga? Perhentian yang ketiga adalah Sabat mingguan, hari ke-7. Seperti yang Markus rasakan, perhentian ini memiliki makna yang dalam dan sangat indah. Lihat, ketika kita melakukan perhentian pada Sabat mingguan, seperti yang Sang Pencipta lakukan pada masa penciptaan bumi ini, kita melihat ke depan dengan iman ketika kita pada suatu hari nanti akan masuk ke dalam perhentian di tanah perjanjian yang sejati. Jadi yang saya pahami, Anda berkata bahwa perhentian Sabat mingguan adalah awal dari sebuah perhentian akhir yang menanti semua umat Yahwa. Tepat Mario. Dan sekarang kita masuk ke dalam perhentian itu dengan iman ketika kita beribadah pada Sabat hari ke-7 yang sejati. Namun ada beberapa orang Kristen yang secara keliru percaya bahwa kewajiban dari perintah Sabat telah digenapi di atas salib. Mereka telah secara salah menafsirkan kitab Ibrani pasal 4 ayat 9 dan 10. Tolong dibacakan Mario. Ibrani 4 ayat 9 dan 10. Ya, benar. Silakan dibacakan. Baik, di sini dikatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7, bagi umat Yahwa. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Yahwa berhenti dari pekerjaannya. Oke, sekarang kapan Yahwa berhenti? Baiklah. Lalu Yahwa memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya, benar. Itu dari kitab Kejadian pasal 2. Jadi bergabung dengan Yahwa, beribadah kepadanya pada hari yang telah dia kuduskan, menjadi simbol dari perhentian yang lebih besar, di mana kita meninggalkan upaya kita sendiri untuk diselamatkan dan beristirahat di dalam keselamatan yang sudah diberikan. Itu adalah hadiah gratis untuk semua orang yang mau menerimanya dengan iman. Sungguh ironis bahwa dengan ayat-ayat ini yang olehnya penulis kitab Ibrani bermaksud untuk menunjukkan kewajiban untuk terus menguduskan hari Sabat telah dipelintir dengan mengartikannya sebagai pernyataan bahwa Sabat telah genapi.
Penafsiran seperti ini benar-benar salah, Mario. Iya, benar sekali Doni ya. Dan apa yang Anda katakan konsisten dengan kitab Yesaya pasal 66. Ayat 23 menyatakan dengan jelas bahwa bahkan di bumi yang baru, Sabat akan tetap dikuduskan. Di situ dikatakan, dan akan terjadi bahwa dari satu bulan baru ke bulan baru berikutnya, dan dari satu Sabat ke Sabat berikutnya, seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Yahwa. Benar, ya benar. Dan hal yang penting dari ayat ini adalah bahwa ayat itu juga mengungkapkan kalender mana yang akan digunakan untuk menghitung hari-hari Sabat. Adanya kata bulan baru membuat kita mengetahui bahwa Sabat di bumi yang baru akan dihitung dengan menggunakan kalender luni solar yang telah ditetapkan pada masa penciptaan. Karena Anda tahu Mario, tidak ada hari bulan baru pada kalender Masehi buatan Paus yang digunakan zaman sekarang. Iya benar Doni ya, tidak ada. Oke para pendengar, kita masih punya sedikit waktu ya untuk satu pertanyaan lagi, yaitu dari Sharon di Bristol, Inggris. Dia bertanya, "Hai WLC, saya melihat nama Anda cukup menarik. Mengapa Anda menyebut diri Anda World's Last Chance?" Baiklah Sharon, nama World's Last Chance atau kesempatan terakhir dunia dipilih untuk situs web kami dan sekarang menjadi nama dari stasiun radio kami. Karena itu mencerminkan keyakinan kami. Semua keyakinan kami bertumpu pada kitab suci. Itulah dasar yang kuat. Dalam pasal terakhir dari kitab terakhir dari Alkitab, ada peringatan yang diberikan bahwa saatnya akan datang ketika surga akan menyatakan bahwa masa percobaan sudah berakhir. Itu ditemukan dalam kitab Wahyu pasal 22 yang berkata, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Kata-kata ini mengumumkan penutupan masa percobaan. Bisakah Anda luangkan waktu untuk menjelaskan apa yang Anda maksud dengan masa percobaan? Baik, ketika manusia berdosa, kesempatan kedua diberikan kepada umat manusia. Tanpa kesempatan kedua itu, kita semuanya akan terhilang. Tidak akan ada yang selamat. Tetapi dengan kematian Yahusua di kayu salib, kita semua diberikan kesempatan kedua. Kesempatan kedua untuk memilih bagi diri kita sendiri, apakah kita akan setia kepada Sang Pencipta kita, atau bergabung dengan setan dalam pemberontakan. Ketika itu terjadi, maka tidak akan ada lagi peluang untuk mengubah di pihak mana kita akan berdiri. Menerima kebenaran baru secara harfiah adalah World's Last Chance, atau kesempatan terakhir dunia. Ya, benar Doni. Ini adalah masa-masa yang serius. Waktu akan segera berakhir. Jika Anda memiliki pertanyaan, kirimkan kepada kami. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami ingin mendengar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah Elohim Mikarov dengan janji harian Anda dari firman Yahwa. Filsuf Cina, Lao Tse, mengatakan diam adalah sumber kekuatan besar. Ketika Nabi Elia takut dan melarikan diri dari murka Isabel, Yahwa tidak meninggalkannya. Sebaliknya, dia menggunakan kesempatan itu untuk mengajarkan Elia pelajaran penting yang perlu kita pelajari juga. Elia belajar bahwa kehadiran Yahwa tidak selalu dalam pemandangan yang ajaib dan luar biasa serta dalam keriuhan yang mencolok. Sebaliknya, kehadirannya ditemukan dalam keheningan dan kesunyian ketika orang beriman berpaling dari masalah-masalah duniawi dan menghabiskan waktu bersama Sang Pencipta. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 mencatat kisahnya. Kepada Elia difirmankan, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Yahwa." Maka Yahwa melintas. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Yahwa. Tetapi tidak ada Yahwa dalam angin itu. Dan sudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Yahwa di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Yahwa dalam api itu.
Dan sesudah itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Jadi jika Anda berada dalam situasi di mana Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, jika Anda merasa seperti katak di dalam tempurung dan terperangkap dalam masalah kehidupan, dengarkanlah suara lembut Yahwa yang berbicara pada hati Anda. Dia akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Dia akan membuka jalan di depan Anda yang aman untuk diikuti. Dalam pasal pertama dari kitab Yakobus, orang percaya diberi janji bahwa apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Yahwa yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saya suka ayat ini. Membangkit-bangkit berarti mencelah atau menegur dengan keras. Membangkit-bangkit seseorang berarti memperlakukannya dengan hina. Jadi Yahwa berjanji bahwa jika Anda pergi kepadanya untuk mendapatkan hikmat, Dia akan dengan murah hati memberikannya kepada Anda. Dan Dia tidak akan memarahi Anda atau mengolok-olok Anda karena meminta hal itu. Jadi datanglah padanya dan mintalah hikmat dan tuntunan. Berdoalah dan dengarkan suaranya dalam keheningan. Dia akan mendengar dan menjawab Anda. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Ya, wow. Ketika Anda tumbuh dengan berpikir dengan cara tertentu dan meyakini sesuatu itu benar, dan kemudian Anda tertampar oleh sebuah fakta, dan itu cukup membingungkan, ya? Ya, dan seluruh persoalan ini kembali ke perintah di kitab Wahyu pasal 18 untuk keluar dari Babel. Tidak ada yang dikecualikan. Tidak ada gereja yang dikecualikan karena semua memiliki tingkat kesalahan tertentu. Semua gereja memiliki kebenaran, tetapi itu bukan alasan untuk tetap menjadi anggota dari gereja tersebut. Jika itu mengajarkan kepercayaan pada doktrin berhala yang jahat ini, Anda harus keluar. Ya, bagaimana dengan saksi Yehova? Mereka tidak percaya pada Trinitas. Tidak, mereka tidak percaya pada Trinitas, dan mereka benar tentang itu. Itu adalah salah satu kebenaran yang mereka pegang. Namun, mereka percaya pada kesalahan lain. Misalnya, mereka masih tetap beribadah pada hari Minggu kalender berhala. Dengarkan dengan baik, doktrin Tritunggal adalah doktrin yang berbahaya. Bagaimana bisa begitu? Ya, ini menciptakan semacam dinding penghalang antara Anda dan Bapa. Saya kenal seseorang yang berdoa kepada Roh Kudus, dan dia berkata, apa bedanya dengan berdoa kepada Maria atau bahkan Yesus? Ya, itulah efek dari doktrin ini, Doni, ya. Namun Sang Juru Selamat tidak pernah menyuruh kita untuk berdoa kepadanya. Dia selalu mengatakan kepada kita untuk berdoa kepada Bapa. Benar sekali. Dan jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk berdoa kepada Bapa bagi diri Anda sendiri, jika Anda tidak memiliki pengalaman berdoa dan menerima jawaban langsung darinya, bagaimana Anda akan memiliki kepercayaan diri untuk berdiri teguh demi kebenaran melalui semua kekacauan yang ada di depan kita? Doktrin Trinitas sama seperti gagasan Maria sebagai wakil juru selamat dan wakil pengantara. Itu mengalihkan perhatian dari Bapa ke pribadi yang lain ini. Nah, lihatlah. Firman nubuatan menyatakan bahwa akan ada tanda binatang. Dan tanda ini akan diberlakukan dengan ancaman kematian. Itu bukan tato, itu bukan barcode, itu bukan kartu KTP nasional, tapi itu jauh lebih besar. Kita tidak akan membahas itu hari ini, Mario. Tetapi pemaksaan untuk menerima tanda ini akan dilakukan dengan ancaman kematian bagi kita yang menolaknya. Ya. Oke, jadi berapa banyak orang yang memiliki keyakinan pada Bapa untuk berpegang teguh pada kebenaran? Seluruh kebenaran dalam menghadapi kehancuran di depan mata. Nah, Anda baru saja mengatakan sesuatu, Doni, yang menurut saya sangat penting. Anda mengatakan keyakinan. Itulah yang kita butuhkan. Keyakinan bahwa Bapa mengasihi kita dan peduli kepada kita, bahwa Dia memperhatikan kita. Dan jika perhatian kita dialihkan darinya pada roh yang tidak berwujud, demikian juga kasih dan syukur kita akan teralihkan. Dan dengan demikian hilang jugalah keyakinan kita kepadanya dan akan kasihnya bagi kita sebagai individu. Ya, Anda telah memberi kami banyak hal untuk dipikirkan hari ini. Oke para pendengar, sebagaimana yang selalu kami sampaikan, jangan langsung percaya pada kata-kata kami. Pelajarilah topik ini sendiri. Masih banyak informasi di situs web kami, serta informasi di tempat lain di internet.
Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa orang Kristen mula-mula bukanlah Trinitarian. Jadi sekali lagi, pelajari itu sendiri. Pahamilah apa yang Anda yakini untuk diri Anda sendiri, sehingga Anda dapat memiliki keyakinan akan kasih Bapa pada Anda. Baik para pendengar, bergabunglah dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.